Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadanallahu ala dinil Islam wa ta'adda ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Radar TV Lampung yang dirahmati Allah, ada banyak riwayat yang membahas tentang surga, mulai dari macam-macam surga, isi surga, bahkan golongan yang masuk ke dalam surga. Tapi ada yang lebih utama, yakni surga merindukan beberapa golongan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimina fi syahri Ramadan. Surga merindukan 4 yang membaca Al-Quran, lalu orang yang menjaga lisannya, orang yang memberi makan orang yang lapar, dan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sahabat Fatayat NU dimanapun berada yang dirahmati Allah, golongan pertama yang dirindukan oleh surga adalah talil Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran. Bukan saja membaca Al-Quran yang menjadi prioritas, tapi mereka yang mau membaca, mempelajari dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Al-Quran kalamullah, tidak ada keraguan padanya, sumber dari segala sumber kehidupan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam hadis Nabi pun dijelaskan, Iqra'ul Qur'an wa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan menjadi penolong esok di hari kiamat bagi orang-orang yang membacanya. Rawahu Ahmad. Maka mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk bisa melanggungkan tilawatil Quran, mempelajari, bahkan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Iftah qulubana, iftah qulubana ala tilawatil Quran. Buka hati kami, buka hati kami untuk membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Al-Quran sumber kehidupan. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Fatahu, ya Alimu. Pemirsa Radar TV Lampung yang dirahmati Allah. Lalu golongan yang kedua yang dirindukan oleh surga adalah hafizil lisan, orang yang menjaga lisannya. Lisan adalah salah satu anggota tubuh yang juga merupakan nikmat. Tetapi bisa jadi bumerang bila kita tidak dapat menggunakannya dengan baik sesuai fungsinya. Dalam Sahih Muslim dijelaskan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga lisan kita untuk tidak berkata buruk dan tercela. Sahabat Fatayat NU dimanapun berada yang dirahmati Allah. Lalu golongan ketiga yang dirindukan oleh surga adalah mut'aimil ji'an, orang-orang yang memberi makan orang yang lapar. Makan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia. Bayangkan jika ada di antara kita, di sekeliling kita, ada orang-orang yang tidak mendapatkan nikmat untuk makan, betapa kurang hidupnya. Teringat syair kasidah lawas, dulu hidupku, oh miskin papa, seakan terasa termiskin di dunia. Sepiring nasi, secangkir kopi, hampir tak dapat aku nikmati. Sallu ala Nabi Muhammad. Jikalau syair saja mampu menggambarkan perasaan golongan orang tersebut, jangankan mereka ngantri minyak goreng,
Untuk bahan kue lebaran, minyak goreng nih yang lagi viral. Untuk makan saja mereka tidak selalu bisa mendapatkan. Oleh karena itu, kita perlu sadar bahwa berbuat baik dengan sesama bisa kita lakukan dengan cara memberi makan pada golongan orang tersebut. Sahabat Fatayat NU dimanapun berada yang dirahmati Allah. Lalu golongan keempat yang dirindukan oleh surga adalah washoimina fi syahri Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa adalah salah satu rukun Islam yang berarti kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Tetapi puasa ternyata bukan hanya ibadah yang bernilai kewajiban saja, namun bisa mendorong kita untuk menjadi golongan yang dirindukan oleh surga. Dalam hadis pun dijelaskan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman kepada Allah dan karena mengharap ridho Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bukan hanya bonus diampuni dosa, tapi jika kita mampu melakukan puasa, bukan hanya menahan diri dari lapar dan dahaga saja, namun mampu menahan nafsu dari segala yang membatalkan puasa dan menghilangkan ganjaran puasa. Sahabat NU, Fatayat NU dimanapun berada yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah manusia yang dimudahkan untuk tilawatil Quran, yang mampu menjaga lisan, terjauhkan dari hal-hal kotor dan tercela, mampu menjadi orang yang bisa memberi kebahagiaan walaupun hanya sekedar memberi makan kepada orang yang lapar, dan berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.